Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Akhirnya sampai di rumah juga ya, gitu ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, malam hari ini lalu lintas dari Cikarang sampai di Sawangan ternyata sangat lancar, gitu ya. Hanya sedikit tersendat di dekat Sawangan, di dekat rumah. Baik, saya langsung saja. Malam hari ini IG live saya berjudul sebentar ya. Ini baru nyalain nih, nyalain laptop ini baru sampai. HR terlihat rapi tetapi organisasi berantakan. Nah, definisi rapi yang saya maksud di dalam IG Live malam hari ini itu adalah rapi terkait dengan dokumentasi, rapi terkait dengan aktivitas gitu ya. Tetapi ternyata walaupun dokumennya sudah lengkap semua, sistemnya seolah ada gitu ya. Lengkap ada, semua sudah ada. Oh, ada balance scorecard, ada KPI, ada job desk gitu ya, ada SOP, semua ada kok, semua lengkap gitu ya. Tapi kok kenapa ya organisasi masih kacau? Nah, malam hari ini kita akan membahas itu gitu kan. Nah, banyak sekali saya mendapati organisasi gitu ya, yang sebentar ya. Oke. Banyak sekali saya mendapati organisasi yang terlihat rapi. SOP-nya lengkap gitu ya, struktur organisasinya ada, semua fungsi tercover di dalam kotak gitu ya. Kemudian trainingnya jalan, KPI-nya ada gitu. Tetapi di lapangan atau di dalam keseharian itu banyak sekali konflik yang terjadi. Leadernya masih stres, kerjaan masih tumpang tindih. Nah, ini kenapa gitu ya? Kebanyakan hal ini terjadi pada organisasi yang membangun suatu sistem seolah-olah sistemnya itu sudah ada, sudah comply, tetapi apa yang sudah ada itu, yang sistemnya terlihat rapi itu ternyata tidak berdampak gitu ya, hanya rapi di atas kertas gitu kan. Ini saya ibaratkan seperti rumahnya bagus gitu ya. Semua dari luar itu kelihatan indah, kelihatan oke, kelihatan wah keren banget nih gitu ya. Tetapi ternyata di dalamnya, di dalam tembok keropos atau mungkin pondasinya kurang kuat, kurang kokoh, sehingga ketika banjir bisa langsung roboh dan sebagainya gitu kan. Nah, ini fenomena yang banyak sekali terjadi di organisasi. Saya pernah mendapati juga salah satu korporasi besar. Ketika saya tanya bagaimana dengan strategi di organisasi ini, klien mengatakan udah kok, kita udah ada semua, udah lengkap, bahkan saya ditunjukkan yang namanya strategic map-nya seperti apa gitu ya. Pada saat saya minta klien untuk menjelaskan filosofinya, menjelaskan alurnya dan sebagainya, ternyata pemahamannya juga belum ada gitu, belum dalam, ada tapi belum dalam. Jadi sekedar nice to have ya, tapi kadang-kadang nggak ngerti ini maksudnya apa gitu kan, atau sepotong-sepotong tanpa melihat perspektif yang lebih luas lagi. Begitu teman-teman. Nah, itu fenomena yang pertama kita bahas. Yang kedua adalah kita bicara terkait dengan hasil riset. Nah, kalau sudah hasil riset, ini konsisten di setiap IG live saya selalu mengatakan bahwa dari data survei, ternyata engagement karyawan secara global itu hanya 23% tahun 2024 ya, hanya 23%. Kemudian sisanya gitu ya, 66% itu bekerja asal bekerja hanya untuk memenuhi kewajiban dia, gitu kan. Nah, kalau kita melihat seperti itu gitu ya, ini bukan soal malas sih kalau saya lihat, tetapi lebih kepada bagaimana sistem di organisasi bisa membuat orang engage, bisa membuat orang bekerja dengan hati, sepenuh hati untuk mengoptimalkan potensi dan kemampuannya sehingga dia bisa mencapai kinerja yang terbaik di organisasi. Baik, itu hasil riset yang pertama. Hasil riset yang kedua, 70% engagement team itu dipengaruhi oleh manajer gitu kan. Memang dari dulu sampai terakhir memang data mengatakan, data riset selalu mengatakan, konsisten mengatakan bahwa yang namanya engagement itu banyak sekali pengaruhnya dari leader yang bersangkutan. Jadi kalau ada karyawan kita yang resign, itu
sebagian besar, persentase terbesarnya adalah karena atasan yang bersangkutan, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, ini sempat saya bahas di IG Live yang sebelumnya, bahwa kalau kita bicara masalah turnover karyawan yang keluar, sebetulnya kalau karyawan itu yang keluar adalah yang deadwood, yang keluar adalah karyawan yang BB aja, biasa-biasa aja, maka perusahaan tidak mengalami terlalu banyak kerugian, gitu ya. Bahkan menjadi peluang untuk perusahaan mencari pengganti yang jauh lebih baik. Tetapi kalau karyawan yang keluar itu adalah mereka yang kita sebut sebagai star, yaitu yang memang punya potensi, punya kompetensi bagus, gitu ya, dan dia memang jauh di atas rata-rata teman-temannya pada key position, maka di situ perusahaan sebetulnya harus mengeluarkan biaya untuk mencari penggantinya sebesar setengah hingga 2 kali gaji tahunan. Jadi karyawan yang talent tadi, kalau dia resign, kalikan saja gajinya dalam 2 tahun berapa, maka itu adalah biaya kerugian yang ditanggung oleh perusahaan kalau karyawan itu keluar. Komponennya apa saja? Simak video saya sebelumnya ya. Saya sudah menjelaskan di IG Live saya sebelumnya yang di episode 55. Nah, mari kita bicara terkait dengan apa yang menjadi akar masalah, gitu ya. Nah, pertama adalah kita tidak bisa pungkiri bahwa di organisasi-organisasi tertentu itu memang harus memiliki sistem. Entah karena, let's say karena plat merah, atau karena dia harus diaudit secara rutin oleh pihak eksternal, sehingga perlulah dilakukan yang namanya membangun sistem. Sistem yang saya maksud adalah ada job desk-nya, ada SOP-nya, ada trainingnya, ada coachingnya, dan sebagainya. Dan semua terdokumentasi dengan rapi, gitu ya. Nah, organisasi yang tertata karena dokumennya lengkap, gitu ya, itu tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang lengkap itu bisa berdampak pada kinerja organisasi, gitu ya. Misal, kalau ternyata job desk-nya ada, tapi orang tetap bilang bahwa ini sebetulnya tugasnya siapa ya? Tugas gua atau tugas dia ya? Gitu ya. Atau gitu ya, SOP-nya ada, gitu ya. Tapi mereka mengatakan bahwa ya udahlah, bekerja seperti biasa, nanti aja deh SOP, form-formnya kita lengkapi, kita tanda tangani nanti pada saat akan dilakukan audit misalnya. Baru kita lengkapilah dokumen-dokumennya. Penting sekarang kita cepet aja, udah nggak usah pakai SOP-an. Itu banyak terjadi, gitu ya. Kemudian KPI-nya ada, gitu ya, tetapi tidak pernah kita review apakah KPI yang kita tetapkan pada setiap job title di organisasi kita itu memang KPI yang memberikan dampak bagi kinerja organisasi atau tidak, gitu kan. Nah, kemudian performance appraisal atau performance management, gitu kan. Percuma nih ada 360 untuk penilaian kinerja karyawan, percuma ini, gitu ya. Kenapa percuma? Toh pada akhirnya nanti yang dipromosi adalah mereka yang dekat dengan atasan, mereka yang pandai menjilat, gitu ya. Orang-orang tertentu di organisasi, nanti ujung-ujungnya mereka yang dipromosi, gitu ya. Jadi ngapain susah-susah, gitu kan. Nah, gambaran-gambaran inilah yang kemudian banyak terjadi di organisasi, gitu kan. Nah, saya pribadi selalu mengatakan kepada klien-klien saya, kalau kita mau membangun sistem, gitu ya, pastikan bahwa sistem itu memang sesuai dengan kebutuhan, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang pertama adalah karena akar masalahnya pertama adalah HR-nya yang kelihatan rapi, tapi dia tidak memperhitungkan dengan nilai dampak atau efektivitas dari dokumen-dokumen itu pada kinerja organisasi. Jadi HR-nya yang pengennya rapi aja, gaya aja, gitu ya.
untuk kemudian disampaikan, oh gue dong HR di organisasi gue yang gue kelola udah punya ini gitu. Seolah-olah punya, tetapi apakah berdampak atau tidak, itu menjadi agenda atau urusan yang berikutnya. Itu yang pertama, akar masalah yang pertama. Mari kita lihat kepada akar masalah yang kedua. Akar masalah yang kedua itu adalah sistemnya ada, tapi nggak nyambung ke strategi bisnis, gitu kan? Karena apa? Kebanyakan karena itu kecenderungan dari kita ketika kita membuat sistem itu kopas atau benchmarking. Oh, di perusahaan sana karena industrinya sama, kayaknya dia SOP-nya seperti itu deh, SOP rekrutmennya. Udah deh saya ngikut aja. Padahal ketika kita bicara sistem, ketika kita bicara yang namanya SOP pun, kita harus membuat berdasarkan tingkat kematangan maupun konteks organisasi. Membuat apapun, mau desain organisasi, mau SOP, mau job desk, mau KPI, itu semua memperhitungkan terkait dengan konteks organisasi. Contoh gitu ya, di salah satu klien saya di industri logistik gitu ya, sudah lama mereka menerapkan WFH. Bahkan sebelum pandemik mereka sudah melakukan WFH. Tetapi hal seperti itu tidak bisa kita berlakukan kepada industri yang sama sekalipun kalau organisasi yang lain itu belum memiliki tingkat kematangan, belum memiliki aplikasi atau sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya WFH. Ya, jadi kalau kita kecenderungannya hanya kopas-kopas gitu ya, ngikut aja solusi atau langkah strategis HR tetangga gitu kan, dengan alasan industrinya sama lah gitu ya, kayaknya di sebelah itu berhasil dan sebagainya, tetapi kita tidak paham apa yang menjadi strategi bisnis di organisasi kita, maka apa yang kita bangun itu menjadi kurang efektif ya. Jadi itu akar masalah yang kedua. Mari kita lihat kepada akar masalah yang ketiga. Oke, teman-teman, nanti kalau nggak sampai 30 menit nggak apa-apa ya, gitu ya. Saya baru pulang soalnya ya. Dan kebetulan kita langsung cepat aja nih ya. Khusus malam ini aja. Oke, akar masalah yang ketiga, banyak organisasi punya KPI tetapi tidak punya akuntabilitas, gitu ya. Targetnya ada, angkanya ada, dashboardnya pun ada, tapi nggak punya engagement, nggak punya yang namanya ownership bahwa ini adalah KPI gua nih, gitu ya. Akibatnya KPI itu menjadi pajangan, menjadi tools pada saat mereview kinerja karyawan, gitu ya. Karyawan sendiri tidak engage dengan KPI itu. Nah, sehingga gitu ya, apa yang terjadi di meeting, targetnya ada, tapi ketika gagal, karyawan akan mengatakan, oh itu kan karena kondisi market, oh itu kan karena misalnya target sales gagal, dari pencapaian sales gagal, bisa aja mengatakan, oh iya karena kondisi geopolitik, oh iya gagal karena kondisi alam, gitu ya. Sekarang kan kita lihat perubahan iklim itu kan lumayan ekstrim ya, gitu ya, cuaca itu lumayan ekstrim, gitu ya. Oh iya karena sistem ini, oh iya karena regulasi. Jadi targetnya ada, gagal dicapai, dan kemudian si job owner itu akan mengatakan bahwa itu disebabkan oleh hal-hal di luar dirinya, gitu ya. Kesannya masuk akal, gitu ya, tapi kita harus jeli, kita harus kritis, kita harus melihat lebih dalam lagi, gitu kan. Nah, itu gejalanya, gitu ya. Kenapa ini terjadi, gitu ya? Sebentar ya. Nah, sebentar. Sekarang akar masalah yang nanti kita bahas ya, gitu ya. Sebentar ya teman-teman. Di kaki saya ada 3 ekor mini pom yang minta
disayang karena mamanya baru nyampe rumah. Oke ya, baik. Kemudian akar masalah yang keempat adalah leadership problem. Masalahnya adalah leadership yang disamarkan seolah-olah itu adalah masalah HR gitu kan. Sehingga gitu ya, misalnya gitu kan, oh ini kenapa ya turnovernya tinggi, kenapa ya engagement karyawan terhadap pekerjaan itu rendah. Itu kan masalah leadership. Tetapi kemudian dipoles menjadi masalah HR, sehingga solusinya adalah oh kita perlu nih acara gathering, oh kita nih perlu acara employee engagement dan sebagainya gitu kan. Nah kemudian contoh lagi, oh banyak konflik nih gitu ya di organisasi, oh berarti kalau banyak konflik kita perlu nih lakukan training komunikasi gitu kan, bagaimana berkomunikasi dengan atasan, bagaimana berkomunikasi dengan stakeholders, bagaimana berkomunikasi dengan Gen Z misalnya gitu ya. Kemudian kalau karyawan fatigue gitu ya, mengalami fatigue, kemudian kita bikin oh iya nih gitu, karyawan kok kayaknya mudah banget ya fatigue ya gitu ya, sehingga dia produktivitasnya rendah. Makanya kita perlu deh melakukan yang namanya wellness program. Nah semua program-program yang kita lakukan gitu ya, itu adalah akar masalah leadership yang dikemas seolah-olah menjadi masalah HR, sehingga solusinya adalah program-program gitu kan. Itu bagus programnya, tapi pertanyaannya apakah berdampak, apakah menyelesaikan akar masalah? Nah ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Baik, kita langsung ke solusi ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya, khusus malam ini kita agak cepet ya. Baik, kita langsung ke solusi. Solusinya apa? Satu, kita sebaiknya melakukan audit terkait dengan kerapian yang palsu. Audit yang kerapian yang palsu. Apa itu? Gitu ya. Ambil aja 5 dokumen HR yang terlihat paling rapi, gitu ya. Paling rapi. Apakah itu job desk, apakah itu KPI, apakah itu SOP, apakah training plan dan sebagainya. Ambil aja 5 dulu. Setelah itu dari 5 dokumen HR yang paling rapi itu, pertanyaannya yang perlu dipertanyakan dan harus mendapatkan jawaban yang jujur adalah, pertama, ini dipakai misalnya job desk. Job desk-nya dipakai atau cuma disimpan? Faktanya di banyak organisasi job desk itu disimpan, dipakai kalau butuh, gitu ya. Kemudian, apakah ini dipahami atau sekedar formalitas? Apakah ini dipahami atau sekedar formalitas? Contoh, saya pernah mendapati satu organisasi gitu ya, di mana pada level direksi, kita tahu ya, business leader, direksi, itu diberlakukan yang namanya workload analysis. Saya juga melakukan itu, tetapi saya menggunakan metodologi yang berbeda gitu ya. Tetapi ini dilakukan, berapa jam dia meeting, berapa jam dia menyelesaikan administrasi, berapa jam dia harus berkoordinasi, berapa jam dia mikirin strategi-strategi organisasi gitu ya. Nah, ada kalanya gitu ya, ketika posisi di dalam piramida organisasi itu makin tinggi, itu biasanya agak susah kita untuk mengatakan tingkat produktivitas hanya berbasis kepada WLA atau workload analysis, tingkat produktivitas. Analytical thinking itu nggak bisa diukur dengan berapa jam gitu ya. Itu kita mikirnya jauh tuh, apalagi kalau udah level direksi gitu kan, mau di rumah, mau di jalan, segala macam gitu kan, tetap aja dia harus memikirkan organisasi. So, ketika itu di organisasi yang tadi saya sebutkan itu gitu ya, itu dilakukan dan dibuat, dan seakan-akan mengatakan bahwa oh ada kok tingkat produktivitas direksi itu sekian persen, tanpa menambahkan variabel kualitatif gitu ya. Akibatnya secara dokumen ada, terus
Dampaknya apa buat organisasi? Nggak dipikir. Yang penting ada dulu. Ketika diaudit, oh ada kok data WLA tingkat produktivitas semua job title di organisasi ini, termasuk di level direksi. Nah, gambarannya seperti itu teman-teman, gitu ya. Jadi yang pertama adalah lakukan audit terhadap kerapian yang palsu, gitu kan. Kemudian langkah kedua, bukan langkah sih, solusi yang kedua. Kalau langkah itu kan sistematis ya, kalau ini solusi. Solusi yang kedua, petakan titik-titik simpul-simpul yang menjadi masalah di organisasi, gitu kan. Misal, tentuin tuh, petakan unit mana yang paling banyak resign. Unit kerja mana, departemen mana yang paling banyak konflik. Ini fungsi atau peran atau job title apa ya yang paling sering lembur atau overload, gitu ya. Proses mana yang paling bikin bottleneck di organisasi, yang kayaknya nggak selesai-selesai. Ini kayak masalah terus-terusan berulang dari tahun ke tahun. Itu selalu di departemen itu tuh, misalnya gitu ya. Oh, di departemen itu tuh selalu tuh masalahnya sama aja dari tahun ke tahun. Nah, berarti ada bottleneck di situ secara proses, gitu ya. Jadi kita harus melakukan identifikasi terkait dengan titik-titik masalah di organisasi. Kemudian, solusi yang ketiga, kunci ulang job clarity dengan siapa melakukan apa. Gitu ya. Paling mudah adalah pilih 10 role, 10 peran yang paling sering bentrok, Kemudian, rapikan peran-peran itu. Satu, tujuannya apa? Output utamanya apa? Batasan kerjanya apa? Itu kita rapikan. Ambil aja 10 job desk. Gitu ya. 10 job desk ya pada posisi yang paling sering ribut gitu kan. Nah, itu kita benahi tuh. Ini kenapa harus ada kotak ini? Atau pekerja atau job desk ini atau orang inilah pemangku jabatan ini gitu ya. Kenapa harus ada kotak ini? Kemudian output dari kotak ini itu apa? Terus apa batasan kerja gitu ya yang harus dilakukan oleh pemangku jabatan di sini gitu ya. Itu solusi yang ketiga. Solusi yang keempat, bangun leadership risk ya gitu ya. Lakukan leadership measurement gitu ya. Di sini maksudnya adalah ukur 4 indikator per leader. Jadi semua leader di organisasi itu kita lakukan aja assessment sendiri, nggak usah panggil konsultan gitu ya. Lakukan assessment sendiri terkait dengan 4 indikator. Yang pertama, tingkat turnover di dalam timnya. Yang kedua, absensi atau keterlambatan. Yang ketiga, kinerja dari timnya. Dan yang keempat, terkait dengan komplain atau kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi di tim tersebut gitu ya. Kalau dari 4 indikator itu gitu ya, kita melihat ada satu leader atau satu atau lebih leader yang kayaknya masalahnya banyak banget dan gak selesai gitu ya. Kayaknya turnovernya tinggi sehingga kita terus-terusan melakukan proses rekrutmen di fungsi itu kita sudah dapat bahwa ini adalah masalah terkait dengan leadership gitu ya. Ini adalah masalah leadership. Dan yang kelima, stop program-program yang sifatnya indah kayak kosmetik gitu ya. Jadi ada tuh ya istilah muka itu dirawat jangan difilterin gitu ya. Ingat ya gitu ya. Kalau punya wajah itu dirawat, jangan difilterin biar kelihatan cantik atau ganteng di media sosial gitu ya, di postingan medsos. Nah, maka stop program kosmetik gitu ya. Fokus kepada kita intervensi sistem. Bagaimana cara kita melakukan intervensi sistem? Pertama adalah freeze program-program di organisasi yang tidak berdampak. Di freeze dulu. Mana program-program yang kayaknya indah, kayaknya heboh, kayaknya doang gitu ya. Itu tapi tidak berdampak sebetulnya. Dari tahun ke tahun kita melakukan engagement program, tapi turnover tetap aja tinggi. Itu kita freeze dulu programnya. Kemudian
fokus kepada 3 hal yang membuat organisasi betul-betul akan rapi. Jadi ini kayak muaranya ya, gitu ya. 1, muara dari semua sistem-sistem kita itu, kita fokusnya ke muaranya dulu, gitu ya, ke hilirnya dulu. Pertama, terkait dengan performance management, fokus saja ke performance management. Satu performance management. Yang kedua, kita bicara terkait dengan reward fairness, keadilan kita, objektivitas kita, terkait dengan remunerasi, terkait dengan reward, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita bicara mengenai matriks otorisasi atau decision making. 3 itu aja dulu, ya. Kenapa teman-teman? Karena sebagus apapun dokumen, serapi apapun, sebagus apapun sistem, selengkap apapun dokumen-dokumen yang mengatakan tentang pengelolaan HR, itu kalau tidak berdampak akan bermuara kepada kinerja karyawan, engagement. Itu semua kalau tidak berdampak, gitu ya, akan mudah turnover tinggi, gitu ya. Yang ketiga adalah bisa jadi ini kita bicara adalah semua tidak berdampak karena leadership yang rendah, baik dari business leader maupun dari leader di setiap unit organisasi, gitu ya, di setiap fungsi organisasi. Jadi, gitu ya, organisasi itu tidak butuh banyak sekali dokumen kalau seandainya dia tidak memiliki kapasitas leadership, para leader yang ada di dalamnya tidak memiliki kapasitas leadership yang tepat, gitu ya. Jadi ingat ya, langkah yang ketiga tadi fokus pada langkah 3 hal yang tadi, yaitu performance management harus clear, kemudian reward fairness, dan yang terakhir adalah decision making yang harus clear. Baik, saya coba rangkum 2028. Oke ya, saya coba rangkum ya apa yang menjadi materi IG Live malam hari ini. Pertama adalah HR, kan judul kita HR terlihat rapi tapi organisasi berantakan. Berangkat dari fenomena banyak HR sudah punya banyak dokumen, sudah lengkap sistemnya, seolah-olah itu sudah oke, tetapi faktanya itu konflik di mana-mana, ketidakjelasan otorisasi dan sebagainya, gitu ya. Jadi dokumennya itu dokumen makeup indah tapi tidak menyelesaikan masalah atau tidak berdampak kepada kinerja organisasi. Masalah ini, gitu ya, saya nggak sebut hasil riset, tapi masalah ini, akar masalahnya apa? Karena HR hanya fokus pada compliance, tetapi tidak fokus kepada efektivitas dari sistem yang di-create. Tidak fokus kepada dampak terhadap organisasi, tidak fokus kepada kinerja atau bisnis organisasi. Kalau kita nggak peduli bisnis, kita itu cenderung bekerja dengan memastikan semua kita kerjakan dokumennya rapi, tapi kita nggak peduli dengan bisnis, gitu ya. Hanya ada aja dokumen-dokumen sistemnya, ya. Nah, kemudian akar masalah yang kedua, sistemnya ada tapi nggak nyambung ke strategi bisnis. Ya karena kita sebagai orang HR nggak ngerti bisnis, diajak ngomong bisnis tuh lalit, gitu kan. Itu yang menyebabkan kenapa kita seolah-olah sudah kerja keras, kerja cerdas, banyak dokumen rapi, tapi organisasi masih berantakan. Yang ketiga, akar masalahnya, banyak organisasi punya KPI tapi tidak punya akuntabilitas, gitu ya, tidak punya ownership. Karena apa? Satu, gitu ya, hal ini bisa dijadikan karena si proses owner tidak dilibatkan di dalam perumusan KPI, gitu ya. Konsekuensi kalau KPI tidak achieve itu juga tidak jelas, gitu ya. Jadi ya udah, asal punya KPI aja, tapi kemudian konsekuensi kalau KPI-nya nggak achieve, nggak jelas. Kemudian owner juga tidak proses owner juga kita tidak libatkan pada saat kita bicara mengenai KPI, gitu ya. Baik, kemudian akar masalah yang keempat, banyak sekali masalah leadership yang dikemas menjadi masalah HR, gitu ya. Misal engagement turun, oke, HR harus bikin acara gathering,
banyak konflik, HR harus bikin training communication skill gitu ya, turnover tinggi, oh tambah hiring, aduh karyawan fatigue, kita harus bikin program wellness dan sebagainya gitu ya. Kemudian gitu ya, apa yang menjadi solusi? Yang pertama, audit dokumen kerapian palsu, bahasanya itu fake ya gitu ya, dokumen-dokumen yang fake gitu kan. Audit, cara auditnya gimana Bu Firly? Gampang, ambil 5 dokumen yang paling rapi gitu ya. Kemudian pada setiap dokumen, di 5 dokumen itu pertanyakan, ini dipakai atau disimpan? Ini dipakai atau hanya disimpan? Yang kedua, ini dipahami atau sekedar formalitas untuk keperluan audit? Dan yang ketiga, ini berdampak atau hanya sekedar aktivitas yang ditulis di atas kertas gitu ya. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua, petakan simpul-simpul masalah di organisasi. Cek mana unit kerja yang paling banyak resign, mana unit kerja yang paling suka berantem, banyak konflik di dalamnya, baik di dalam maupun dengan unit kerja yang lain. Itu departemen mana yang kerjanya banyak berantem dengan departemen lain. Kemudian mana job title yang kayaknya dia selalu lembur deh, nggak pernah enggak gitu ya. Mana proses yang bikin bottleneck, masalahnya nggak selesai-selesai soal itu di satu fungsi misalnya gitu ya. Itu kayak masalahnya dari waktu ke waktu, tahun ke tahun nggak ada pernah selesai. Nah itu bottleneck gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah kunci ulang job clarity, siapa melakukan apa gitu ya. Pilih 10 role yang paling sering bentrok, kemudian tentukan di job desk itu, di role itu, 1, kenapa role ini harus ada? 2, apa output terukur gitu ya, output yang terukur dari role ini. Yang ketiga, kita bicara mengenai batasan kerja gitu ya di role itu. Benahi aja dulu 10 role yang dianggap penting di organisasi. Yang keempat, bangun atau ukur terkait dengan leadership gitu ya. Caranya gimana? Cek gitu ya, 4 indikator dari setiap leader. Leader itu harus dicek masing-masing, dinilai, dari semua leader itu dinilai lewat 4 indikator. 1, turnover timnya berapa? Tinggi atau enggak? Kalau tinggi banget dan itu konsisten, leadernya yang bermasalah. Kemudian absensi, kemudian kinerja tim, dan yang keempat adalah komplain atas kinerja tim, leader dan tim itu. Itu ambil aja dulu 4 gitu ya, 4 indikator itu. Dan yang kelima, stop program-program yang sifatnya kosmetik, mulai intervensi di dalam sistem. Bagaimana cara melakukan intervensi sistem? Freeze program yang tidak berdampak. Yang kedua, fokus pada 3 hal yang akan bikin organisasi rapi. 1, performance management harus clear. Konsekuensi kalau KPI tidak achieve harus clear. Konsekuensi kalau KPI achieve clear. Kemudian reward fairness, harus fair. Lakukan job evaluation, pastikan orang digaji itu based on kompetensi, based on position, itu pastikan gitu ya, supaya orang juga ngerasa bahwa buat apa gua kerja keras ternyata gaji sama aja dengan yang malas-malasan. Ya, itu teman-teman harus peka di situ. Kemudian yang ketiga adalah pastikan bahwa decision making itu clear, karena teman-teman di dalam praktek korporasi mengambil suatu keputusan, asertif untuk menyatakan masalah, berani mengambil keputusan, itu tidak semua orang di dalam organisasi mampu untuk melakukan itu gitu ya. Lebih banyak orang menghindar karena ketika mengambil keputusan, maka di situ dia memegang akuntabilitas atau tanggung jawab. Kesalahan anak buah adalah kesalahan kita gitu ya. Keputusan kita, banyak orang tidak mau mengambil keputusan karena tidak mau mengambil resiko atas jabatannya. Itu saja dari saya teman-teman. Saya sudah rangkum di akhir sesi 20.35 loh. Saya pikir 20 kurang dari 20.30 udah selesai. 20.35. Aduh, Firly memang banyak ngomong ya. Oke, nggak apa-apa ya. Baik, 20.35 kita sudah selesai teman-teman. Itu saja dari saya. Semoga IG Live malam hari ini bisa memberikan insight gitu ya. Seperti biasa saya akan langsung upload untuk rekamannya, dan sampai ketemu di IG Live episode yang berikutnya. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Izin saya close ya teman-teman. Terima kasih.